Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masih mau memperkarakan tentang sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dengan serius bagi gerejanya. Tetapi sudah begitu lama kita tidak memperhatikan dengan benar. Sehingga kehidupan kita benar-benar sama dengan orang-orang di lingkungan kita. Semakin kita mengalami Tuhan, seharusnya kita semakin tidak sama. Ya. Satu kehormatan ketika Tuhan tinggal di dalam saudara melalui Roh Kudus-Nya. Dan sudah seharusnya kemudian kita memiliki satu budaya surgawi itu sejak kita ada di muka bumi. Kita punya selera yang sama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam diri kita. Lalu kita punya gerak pikiran, perasaan, dan perilaku hidup, fokus kehidupan sama dengan dirinya. Ini memang tujuan Tuhan yang sangat mulia. Kenapa Tuhan tidak hanya menyelesaikan tugasnya di kayu salib dan kemudian meninggalkan kita. Walau dia naik ke tahta yang maha tinggi, duduk di tempat terhormat yang disebut di sebelah kanan Bapa. Artinya duduk di tempat terhormat. Tetapi sekali-kali dia tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu, melalui Roh Kudus-Nya, dia mau tinggal di dalam saudara. Mari kita berkarakan. Ada perubahan seharusnya. Perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan kodrat dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Ada perubahan perilaku dari perilaku duniawi menjadi perilaku surgawi sejak di bumi ini. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di dalam diri kita. Betapa indahnya jikalau itu benar-benar dinyatakan dalam gereja Tuhan. Hidup dalam budaya surga ini harus menjadi satu peragaan hidup kita. Mau tidak mau. Kalau tidak mau, berarti kita sudah gagal sejak di bumi. Kita sudah gagal, meskipun kita Kristen. Menjadi seorang Kristen, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu baca warta kita, mungkin menjadi seorang yang beragama Kristen adalah masalah kelahiran atau pilihan. Alona lahir dalam keluarga Kristen, otomatis dikasih nama Kristen dan berbudaya Kristen. Tetapi untuk menjadi anak Allah yang kemudian berbudaya surgawi, itu juga harus melalui proses kelahiran, yaitu dilahirkan oleh Roh. Sehingga saudara sudah seharusnya seorang yang memiliki kehidupan Kristen itu yang dilahirkan oleh Roh memenuhi apa yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 ini dan juga nanti di ayat 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar seperti apa keinginan daging kita itu. Kalau roh kita kemudian bersaksi dengan rohnya yang tinggal di dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi status sebagai anak Allah itu karena kesaksian roh, yaitu roh kita dan roh Bapa di surga melalui roh kudusnya itu yang memberikan satu rasa damai sejahtera yang melampaui segala akal bahwa kita adalah anak Allah, bukan karena kita menganut agama Kristen. Karena menganut agama Kristen belum tentu memperagakan kehidupan yang berbudaya surga. Dan kalau kita hidup oleh roh, maka kita tidak menuruti keinginan daging. Coba yang ini kita renungkan terlebih dahulu. Tidak menuruti keinginan daging itu bagaimana? Aku nggak judi, Om. Aku nggak mabuk. Aku nggak berzinah. Semua pelanggaran moral umum tidak. Tetapi bagaimana gerak pikiran perasaan kita setiap hari? Karena tidak semua keinginan daging itu melanggar moralitas umum. Faktanya bagaimana? Kita belum sampai kepada kehidupan yang benar-benar rohani. Ini menjadi pergumulan kita. Mungkin pergumulannya akan seumur hidup, saudara. Faktanya adalah gerak pikiran dan perasaan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, itu dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada di sekeliling kita yang mempengaruhi jiwa kita. Baru sampai tahap perasaan dan kehendak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mempengaruhi perilaku kita. Kita akan marah, jengkel, nangis, kalau situasi di sekitar kita kemudian tidak menguntungkan kita atau membuat kita tidak nyaman, sesak, mangkel. Baru sampai tahap ini. Perasaan kita benar-benar begitu mempengaruhi apa yang kemudian menjadi gerak pikiran kita dan kemudian juga mempengaruhi keinginan-keinginan kita dan juga perbuatan kita mencerminkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Tetapi hidup oleh roh tidak demikian. Benar-benar kita melahirkan sebuah perasaan yang dari dalam. Kemudian terpancar keluar, lalu lahir dalam sebuah perkataan dan perbuatan. Sama seperti pikiran perasaan. Kalaupun kita berdoa juga sama. Maka ada jaminan jikalau kamu minta dalam namaku, apa saja yang kamu minta akan diberikan dipenuhi. Jikalau firmanmu tinggal di dalam, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku, jikalau pikiran dan perasaanmu sama persis dengan apa yang kurasakan, Tuhan mengatakan itu, semua yang kamu minta akan dipenuhi. Tapi faktanya kita minta sesuatu yang belum tentu kita mempertimbangkan apakah itu sama dengan pikiran dan perasaan Tuhan itu yang biasanya. Apalagi yang masih suka klaim-klaim janji Tuhan. Lalu bagaimana kita mengerti pikiran dan perasaan Tuhan? Seringkali orang-orang kemudian ketika mengambil pilihan yang salah, datang ke gereja dalam kondisi stres. Pak, saya sudah ngambil pilihan yang salah. Kenapa? Saya dikejar-kejar ini itu, masalah ini nggak selesai-selesai.
Waktu ibu atau bapak mengambil keputusan itu, pernahkah bapak ibu mempertimbangkan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan terhadap masalah yang sedang bapak ibu alami, sehingga bapak ibu mengambil keputusan itu? Tidak, Pak. Ya umumnya begitu ya saya mengambil langkah. Tentu ini bukan perkara mudah. Kita lanjutkan terlebih dahulu supaya kita tidak terlalu bingung. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita harus hidup secara rohani menuruti keinginan Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara dan juga di dalam saya, tetapi terjadi benturan, tidak sama dengan yang menjadi kesukaan kita. Makanya tidak ada satupun manusia yang ingin jatuh dalam dosa. Nggak ada yang ingin jarak jatuh dalam dosa. Tapi melakukan juga. Nggak ada satu manusia pun yang bercita-cita kelak kalau membangun rumah tangga, lalu rumah tangganya berantakan. Nggak ada. Tapi faktanya berantakan juga. Beberapa rumah tangga, puji Tuhan yang ada di sini rumah tangganya baik-baik. Tapi di luar sana kita lihat. Fakta yang terjadi adalah bahwa kita dalam kondisi seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Memang roh itu penurut, tapi daging lemah. Kedagingan kita lebih menguasai kita. Ada kemakluman bagi daging ini, kemudian kita tidak mendengarkan apa kata Roh Kudus. Jangankan kata Roh Kudus, kata nurani saja kita seringkali samar-samar. Padahal Roh Kudus berbicara di dalam nurani kita yang paling murni melalui firman-Nya. Itu hampir tidak terdengar kalau kita menuruti kedagingan kita. Kalau kita konsentrasi terus mendengarkan, suara itu bisa bergema, merema. Tetapi kita seringkali menjadi tuli. Kenapa? Karena tidak biasa mendengarkan. Berlatih mendengarkan nurani kita sendiri. Kalau aku bersikap seperti ini kepada pasangan hidupku, apakah itu benar? Kalau aku berkata seperti ini kepada suamiku, apakah itu melukai atau tidak? Kalau aku memerintahkan istriku dengan cara yang seperti ini, apakah menyakiti hati atau tidak? Karena sudah menjadi kebiasaan dimaklumi oleh istrinya. Memang suamiku sifatnya kaya ngono kok. Watuk iso ditambani watak digawa mati. Itu kan orang di sana, di luar sana. Tapi kalau kita mendengarkan nurani saja, belum firman Tuhan, watak saudara itu bisa berubah. Amin. Ada yang bangga dengan watak. Aku memang watakku ini Pak. Sudah keturunan ke-7 dari nenek. Tak uri-uri, warisan watak. Ngono aku ora diakui. Wataknya berbeda. Roh Kudus hadir merubah karakter kita. Kita mau mulai belajar mendengarkan nurani kita sendiri dan apa kata roh, lalu mentaati. Itu meditasi setiap hari. Loh, kok hidupnya serius amat, Om? Ya serius lah. Udah mau masuk kubur aku. Kapan masuk kuburnya? Gak tahu toh? Ya paling tidak 80 tahun lagi. Loh, Tante Lili nggak mau. Berarti kan nggak ada yang mau toh kalau 80 tahun lagi. Maka kita mesti konsentrasi dong. Nah, lalu apa kalau kita konsentrasi
menjadi orang yang aneh, ya pasti aneh menurut dunia ini. Tapi kita bisa menikmati kesucian itu dari hari ke hari. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Dan itu perjuangan. Perjuangan. Karena apa? Permasalahan itu ada di sini. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Pokoknya daging kita itu pengennya enak, nggak mau berkorban. Sukanya mengorbankan. Sukanya mengorbankan. Pokoknya kalau masuk pernikahan harus siap menjadi korban. Nah, sekarang karena pasangan hidupnya suka mengorbankan. Iso nggawe kopi dewe aja bapak-bapak. Kopi mah. Ya, terlalu manis. Wah, gimana? Kurang pahit. Lalu istrinya menuruti kedagingan juga. Ya nek pengen pahit yo renungkan perjalanan hidupmu lah ya pahit dewe. Saudara. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya memang bertentangan. Ada sesuatu yang bertentangan. Tapi hati ini, pikiran, perasaan, kehendak ini bisa bertoleransi, fleksibel banget itu loh. Mau ikut sini bisa, ikut sini bisa, ikut daging oke, ikut roh oke, tergantung kita mau taat pada yang mana. Pokoknya jiwa ini kanan kiri oke lah. Coba saudaraku bisa menikmati toh. Laku serius menyembah oke, dandut ya iso goyangan itu. Coba orang Jawa, orang Seragen, tayub ya iso gedek-gedek. Jiwa bisa mengikuti irama apa saja. Tapi yang penting adalah kita mau belajar untuk mengikuti apa kata Roh Kudus dalam nurani kita. Mari kita perhatikan apa yang tertulis dalam Roma pasal 7, 19 sampai 20. Kok ayatnya panjang-panjang mentok om. Ya kita mau serius. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini pergumulan Rasul Paulus dan juga pergumulan setiap kita. Maka kita seringkali menyesal. Menyesal kemudian apa? Ya ada berguna. Ya kalau masih bisa menyesal masih berguna. Tapi kalau sering menyesal, itu penyesalan pasti datang terlambat. Kalau datang di depan itu direncanakan. Kita menyesal, aku hilaf. Sorry ya mak, hilaf mak. Sesone mak ceplos. Istrinya, lah gue kok nangis ngopo? Lah gue ngomong. Hilaf mak. Saya kira beb, mbahmu. Bendino kok babeb, kenyataannya kamu melukai. Aku tuh mengasihimu loh, mencintaimu. Aku nggak bermaksud berbicara begitu. Tapi, sorry ya, mau emosi banget aku. Nggak ada loh, saudara. Orang yang mau jatuh itu nggak ada. Nggak ada. Cuman orang yang jatuh biasanya tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Tidak mendengarkan apa kata roh. Oleh karena itu firman Tuhan dalam kitab Wahyu mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan siapa? Roh. Kepada jemaat. Mendengarkan apa yang dikatakan roh. Bukan mendengarkan apa yang dikatakan temenmu, apa yang dikatakan orang-orang di sekeliling. Loh, tapi kami nggak boleh memperhatikan yang dikatakan teman, orang-orang di sekelilingmu itu sama enggak dengan yang dikatakan oleh. Tentu Roh Kudus berbicara melalui firman yang merema. Sekarang pertanyaannya, firman Tuhan, perkataan roh itu
sudah bisa bergema di dalam nurani saudara atau belum? Ini tema ini sudah zaman dulu, zaman di sana, bergema, firman Tuhan itu terdengar. Atau nggak terdengar sama sekali? Pasti dia akan berkata-kata saat kita mau meleset. Saat kita punya keinginan dosa, saat kita ingin jatuh, saat kita marah, dia berkata-kata. Tapi didengarkan enggak? Terus keperucut, terlanjur. Mulutku terlanjur. Nah, ini khotbahnya Ibu Pendeta Meiska ya. 1 tahun yang lalu. Kalau punya mulut jangan terlanjur. Ada yang masih ingat? Saya masih ingat, saudara. Seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Yaitu apa yang kita tidak kehendaki itu? Hal-hal yang memang bertentangan dengan keinginan roh. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku, ya, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi setiap perbuatan itu digerakkan. Nggak ada. Saya percaya nggak ada satupun yang bercita-cita jatuh di sini. Nggak ada toh. Tapi ada keinginan dosa yang menggerakkan. Dosa. Kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka sehingga kita menyesal. Dan itu setiap hari. Maka setiap hari kita datang kepada Tuhan dan minta ampun atas kemelesetan dan ketidaktepatan. Mungkin kemelesetan itu belum diperagakan, tetapi ada di dalam pikiran, segera ditanggulangi. Segera ditengking sendiri dalam nama Yesus. Pikiran yang salah ini. Saya singkirkan. Ini syarat bagaimana kita dapat hidup memperagakan sebuah budaya surgawi. Tetapi ya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, tetapi engkau, hai manusia, Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Sekarang yang kita kejar ini, hai engkau manusia, manusia kok Allah? Karena iya, manusia, kita manusia. Di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh Bapa itu sendiri, Roh Allah. Roh kita bersaksi dengan rohnya, memiliki keintiman, satu perasaan, sehingga kita memperagakan karakter-karakter Allah. Sudah pasti berbeda dengan di luar sana. Dalam segala aspek kehidupan berbeda. Termasuk dalam mengelola ekonomi, dalam mencari uang, dalam membangun rumah tangga, dalam menyikapi semua persoalan hidup berbeda. Bukan hanya setengah dewa. Manusia Allah. Memang bukan Allah, kita tidak akan pernah menjadi Allah. Tidak. Maka fokus hidup kita beda. Yang kita kejar itu berbeda. Apa yang kita kejar? Duit kah? Di sini. Tetapi engkau hai manusialah, jauhilah semuanya itu. Semuanya itu tadi perbuatan-perbuatan yang bersifat daging. Kejarlah apa? Duit. Hah? Oh, keadilan. Duit. Loh, memang kita nggak bekerja, Om. Percayalah, pekerjaan saudaraku akan disertai Tuhan. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa? Lawan kita. Apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Kalau tidak musim, memang kadang
tidak berbuah. Walaupun tidak berbuah, apa? Tidak layu daunnya. Maka tidak, kalau saudaraku belum punya duit, wajahnya tetap senyum. Lah belum berbuah, belum tanggal muda, belum gajian, wajah ketok. Itu. Iki Yohanes sih beda iki. Memang saya pernah gajian. Saudara masih gajian. Memang saya pernah gajian. Yohanes ngene iki mesti gajian nih. Senyumnya. Sesuk wajah ditekuk. Memang saya pernah gajian. Tetap daunnya tetap segar. Itu bagi siapa? Bagi orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Di mana kita bisa merenungkan siang dan malam? Dalam nurani. Orang nyanyi di Alkitab gue di melaku mbek moco Alkitab. Nanti saudaraku yang malah bingung. Firman yang bergema itu direnungkan. Aku mau ikut. Maka kita pasti diberkati. Gereja kita sampai pada titik ini juga ngalami itu. Kejarlah keadilan. Lalu apa? Kejar ibadah. Ibadah itu harus dikejar. You know? Kalau ngejar itu bahasa Solo leda-lede apa nganggo Melayu. Tak kejar ambek ngombe kopi. Mau cari yo lari. Ya, saya bersyukur di sini jauh-jauh dari Klaten, dari Juwiring, jauh-jauh dari Jogja, dari Karanganyar, ngopo. Ketemu Yohanes mau ngono-ngono tok. Susah atau duit. Kejar ibadah. Setiap hari kejar. Makanya sampai gila ibadah coba. Bangun tidur, ya bangun tidur Truth ID. Pak Gembala Sinar, haleluya, melu. Iki slendro apa pelok, pokoknya melu. Iki minor atau mayor, pokoknya ikut. Ada yang segila itu. Ngejar itu. Lalu orang mengatakan dasar sesat. Segitunya mencari Tuhan. Orang-orang yang bisa suci. Ya maka kalau kita sulit untuk suci, maka kita ngejar itu berjuang. Kejar lagi. Hari Kamis jauh-jauh ke Peniel, hujan gerimis itu ngejar nekat, adem. Ngejar. Tuhan pasti menilai. Saya itu 13 tahun ke Jogja dulu sebelum ada GSKI. Hujan terus nekat, angin numpak motor dari motor brand sampai ke Revo tiada lawan. Kutuk nganggu jas hujan, hujan terus. Istri saya tinggal di rumah sama anak-anak masih kecil. Tuhan memperhitungkan semua. Ayo, mau kejar ibadah enggak? Orang iso aku lagi jagong. Ada undangan apa? Sadrana. Enggak bisa, Om. Setahun sekali, Om, dapat ingkung sego apa? Nasi uduk, itu sego gurih dikasih kedelai, keledai hitam. Gurih, Om. Boleh makan itu. Ada yang tanya, Pak, makan nasi kondangan boleh enggak? Maksudnya kondangan itu kondang, mangan. Ya dipangan. Namanya kondangan. Enggak dikasih di bawah pohon begitu persembahan berhala. Saya bilang sama Pak itu, Pak, iki aku prai kerja. Lah ngopo udan? Tur aku harus kondangan. Lah ning ndi ning iso ya suruh bilang sama demitnya saya. Ya gimana Pak? Demit memang menyanak makan sego itu dunia. Kejarlah ibadah. Lalu apa? Kejarlah kesetiaan.
Kesetiaan itu harus dikejar. Kesetiaan itu harus diperjuangkan. Kesetiaan kepada pasangan hidup saja kita kejar. Kita harus menjaga kesetiaan kepada pasangan hidup kita dengan berbagai cara. Jungkir balik, nobrak nakur, disakiti, dilukai, tetap aja. Om, istri model kayak gitu orang mau ijolnya. Ijolnya nanti. Wong sing gelem karo aku ya mau kuwi. Ngejar kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan apalagi. Dulu, lagu-lagu zaman dulu ya. Itu benar-benar loh mencerminkan itu. Percaya buat Tuhan. Selalu manis ya. Biar tanpa gaji. Saya tidak sedang minta gaji. Selalu manis ya. Ayo kerja buat Tuhan. Sungguh senang-senang ya. Yes, yes, yes. Itu jemaatnya papat saudaraku. Wah, sampai guedruk-guedruk ya. Terpaksa jemaatnya malu sama pendeta ikut-ikut. Setan takut saudara. Itu gereja zaman dulu. Sekarang loh, adem, kursinya bagus itu, malah ngantuk. Nah, kayak piye? Kesetiaanmu pada Tuhan itu loh. Ya? Nah, ruangannya ber-AC om, ora oleh udut. Nah, parah lagi ini. Ora oleh udut di gereja sana om. Habis ibadah itu ngerokok sak pendeta-pendetane. Di sini enggak ada, di sana di kono ha. Ngejar kesetiaan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Suara saya nggak bagus nggak apa-apa. Saya mau iring Yesus sampai lama-lama. Meskipun saya susah loh. Namanya mengejar kesetiaan. Orang klaim janji Tuhan. Ini Tuhan. Ikut Tuhan melimpah-limpah. Doa ya Bes. Luaskan. Berkati. Dalam nama Yesus. Kejarlah apa? Kasih. Kejarlah apa? Kesabaran loh. Sabar itu harus dikejar. Makanya saudara, sabar. Sabar. Bu Titi di kantor, sabar. Putri, sabar. Kalau di kantor tekan bawah, tekan atasan, posisiku yang tengah loh, pada pencet atas, pencet bawahan, jadi gepeng. Sabar. Haleluya. Kejar kesabaran. Orang ngono kuwi jadi suami wis pendeta kok ngolahmu kaya ngono. Sabar. Aduh, ya. Angel ya. Sabarlah saudara. Ada kebutuhan ini. Saya pengen sesuatu, tapi belum gajian. Sabar, nunggu gajian, ojo terus utang. Tapi anu loh, ini ada abang, siapa? Abang Titil. Ah, saudara, sabar. Sabar, sabar, sabar. Bunganya kecil, karena cuma 5.000 sehari. Sabar, sehari pengen 30. Saudara sabar enggak? Ibadah diajak pindah-pindah. Sabar. Sabar ya saudara, sampai LP3, langit baru membarka denggon wis. Sabar ya. Kesabaran itu perlu dikejar. Lalu apa? Kelembutan. Ini suami-suami nih kelembutannya ada ndak? Tapi kadang istri yuk tidak kalah ganas. Suami lembut, istri ganas. Lalu suami bikin komunitas. Ya, ayo kita bikin komunitas touring. Padahal sebenarnya komunitas curhatnya para suami-suami takut istri.
Nah, bukan takut, sabar. Ayo kita semua punya kelembutan, Bapak, saudara-saudari terkasih. Saudara, ini yang harus menjadi dorongan kita. Menemukan titik ketenangan dari kesaksian batinia dalam nurani kita. Bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam diri kita. Itu akan membuat kita memiliki tadi. Kita bisa mengejar sesuatu yang benar-benar rohani. Dan pasti masalah yang lain tadi akan terselesaikan. Karena Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Allah memerintah atas hidupmu, dan kemudian saudara dan saya berbudaya surgawi sejak di bumi, semuanya akan ditambahkan. Nah, kita tuh cari tambahan nih. Jadi jangan khawatir. Saya juga terpaksa istri saya sabar. Diajak pelayanan, naik motor 1-4 orang ke Jogja, ke Seragen, kayak sirkus. Itu di depan, haleluya. Pokoknya Tuhan baik. Ya, Tuhan baik. Terus dia duit, seperti orang itu mah. Dasar penginjil. Sampai sana makan nasi sama bodoh. Lalu jemaatnya bilang, Bu, saya belum bayar listrik. Oh iya. Makanya sempat tahu, ini Pak Yu itu kalau nggak bawa buyo, pasti ngirit itu. Sehingga Bu Yu ini kemana-mana bawa amplop kecil di tasnya. Siapa yang digerakkan? Kerja bertahun-tahun gajinya habis. Ya. Sabar ya. Untuk bujuk pendeta, orang kalau gue itu ngompas. Yang penting saya nggak ngompas jemaat. Menemukan titik ketenangan. Kita harus menemukan titik ketenangan dari kesaksian batiniah kita, dalam nurani kita, bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam diri kita. Itu baru kita nanti bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ketenangan dalam nurani. Itu baru kita bisa. Orang di luar juga bisa. Ketenangan dalam nurani. Tapi titik di mana Roh Kudus berbicara, itu orang di luar sana tidak tahu. Amin. Saudara yang tahu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau hanya titik nurani, orang sana di luar sana bisa. Tapi kalau firman sampai bergema dan saudaraku mentaatinya menjadi perilaku surgawi, itu baru warga kerajaan. Dan pasti yang lain dipenuhi. Saudaraku, kalimat ini saya dapat dari mana? Waktu doa hari Kamis. Makanya datanglah. Banyak yang diberkati. 2 hari Kamis menyembah haleluya, haleluya, tiba-tiba saya dikirim. Ada kalimat itu kayak tulisan berjalan. Saya langsung ketik di HP. Jadi kalau saya kadang itu tiba-tiba pegang HP nulis, ojo disalah mengerti. Pak yo kuwi kancane ibadah WA-an karo oh istri saya dijamin saya. WA-an sama siapa? Ini luar biasa. Bagaimana kita menemukan titik ketenangan dari kesaksian batiniah kita? Ada ketenangan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam nurani, bahwa ada Roh Kudus. Benar-benar. Makanya orang zaman dulu aman di tangan Yesus. Gimana? Aman pelukannya, dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Orang mungkin nyanyi di alam, dipeluk oleh Tuhan. Nah, memang kamu masih bokek, nak, tapi jangan khawatir, Tuhan. Aku lah terus rezeki. Nah, memang sakitmu belum sembuh, tetapi aku memeluk. Nah, memang pasangan hidupmu
belum datang, tapi sudah kusediakan. Jangan khawatir, rasa ribut golek rono rene kok nek mati salah mengerti. Nah, memang pasangan hidupmu, suamimu, istrimu masih dalam proses pembentukan, maka melalui dirimulah istri dan atau suamimu akan berubah. Itu titik ketenangannya. Dan kita benar-benar akan mengalami budaya surga. Saudara-saudari di dalam Kristus, menjadi manusia milik Allah, artinya bahwa saya dan saudara berbagian dalam hayat dan sifat Allah. Roh Allah tinggal di dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus yang dikenal dengan Roh Kudus, bersama dengan roh saudara, bergerak di dalam nurani saudara, sehingga kita bisa berbagian dalam hayat dan sifat ilahinya. Agak sulit lagi nih. Berbagian dalam hayat dan sifat ilahinya. Bahasa orang-orang karismatik intim, dekat sekali, mengerti, ginesko. Tahu, oh ini Tuhan, gerak pikiran dan perasaan. Aku mau berbagian, aku mau memperagakan. Identik, maka disebut, hai manusia Allah, identik dengan pikiran dan perasaannya, dan memperagakan kasihnya itu. Menjadi manusia milik Allah artinya bahwa saya dan saudara berbagian dalam hayat dan sifat Allah, mengekspresikan pikiran, perasaan Allah, dan memperagakan semuanya itu di dalam daging kita. Terlahir dalam perbuatan. Jadi yang kita peragakan itu bukan sesuatu yang kita serap dari luar, tetapi yang dari dalam mendorong kita. Kita merespon yang dari luar dari gerakan roh kita. Bukan kita merespon dari luar, kemudian kembali keluar menjadi emosi, menjadi hawa nafsu, menjadi kedagingan-kedagingan yang lain. Berat atau ini berat enggak ya? Pokoknya menjadi rumah bagi Roh Kudus ini kayaknya panjang nih. Ini urusannya panjang saudara kalau kita mau berubah. Saudara mesti tekun. Makanya kalau mendengarkan khotbah di GSKI Salom pedot-pedot, ya berat. Kita sudah belajar logos begitu, kita harus ini diekstrak lagi. Kita harus bisa mengekstrak, harus benar-benar terperagakan. Mari kita perhatikan apa yang terjadi Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah dalam terjemahan sehari-hari, hasilnya ialah mereka apa? Saling mengasihi. Karena memang kasih tadi sudah dikejar. Mereka gembira. Hati yang gembira adalah obat. Gembiranya itu bukan karena perintah WL. Ayo senyum kanan kiri, tambahkan giginya. Lah kalau metik ya giginya siapa yang ditambah? Tapi orang gembira itu tidak harus menampakkan gigi. Wajahnya sudah kelihatan. Wow. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Karena Roh Allah tinggal dalam diri kita, maka mulia. Duit-duit tetap gembira, orang duit tetap sukacita. Duit tetap gembira, orang duit boleh ambil sukacita cari. Kalau cari duit sambil marah, ya nggak ada yang orang ngasih. Nggak ada orang ngasih pekerjaan juga. Mereka gembira. Lalu apa? Mereka mempunyai ketenangan hati tadi. Aman di tangan Yesus. Selamat. Selamat di tangan Yesus. Apa? Aman pelukannya. Dalam teduh kasihnya. Aku bahagia. Loh, ketenangan hati. Tenang. Pak, kok tenang aja Pak. Ya tenang, karena aman dalam pelukannya.
Lalu apa? Ini sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan. Nah, sabar toh. Biar nyanyi terus sabare ora. Itu. Apalagi sabar dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain. Nah, di sini tadi pun semua baik. Kita punya permen dibagi. Baik. Ya. Semua baik. Oh, sekarang ibadah di sana tidak ada kopi break, bawa kopi dewe, bawa getuk sendiri. Ya, baik semua di sini. Puji Tuhan, terima kasih atas kebaikan saudara. Ya, mereka baik terhadap orang lain. Pasti terkenal baik. Jemaat mula-mula dikatakan terkenal baik, penuh roh dan itu yang menarik. Orang-orang percaya Yesus terkenal apa? Jangan sampai terkenal brengsek. Nah, terkenal brengsek tadi masih kedagingan. Maka kalau di lingkungan saudara, di perumahan tempat tinggal saudaraku, mesti saudaraku pasti terkenal baik. Ya, saudara. Kalau belum terkenal baik, belum memiliki budaya surga. Mereka setia. Mereka rendah hati. Nah, ini pasti sudah tahu. Mereka rendah hati. Dan selalu sanggup menguasai diri. Ini budaya surga. Kalau sudah itu terjadi, maka tidak ada hukum agama manapun yang melarang hal-hal seperti itu. Jadi saudaraku tidak akan bergesekan juga dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda kepercayaan. Begitu loh saudara. Orang Kristen kemudian melukai, nggak bisa menguasai diri. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah apa? Mematikan tabiat manusianya dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi tabiat manusia kita benar-benar mati. Beberapa waktu doa pagi, Bapak Gembala Sinor mengatakan harus mati. Kalau belum mati, dibunuh sendiri. Bukan bunuh diri, membunuh kedagingan harus mati dengan segala tabiat-tabiat itu. Sehingga muncul karakter ilahi. Berbudaya surgawi. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Timotius. 1 Timotius 6 ayat 12 dalam terjemahan sehari-hari. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai warga surga sejak saudara di Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.